Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Alvin Nurin Kumala Mafaza, NIM 3618040 dari jurusan Manajemen Dakwah mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Hanif Ardiansyah MM. Di buatnya video ini saya ingin mengerjakan tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh Pak Hanif Ardiansyah, yakni disuruh memilih salah satu dari 3 tema besar yang Pak Hanif persembahkan untuk kami. Yang akan saya ambil adalah judul dasar dan prinsip ekonomi Islam. Jadi waktu itu saya pernah mendatangi suatu pengajian yang diisi oleh seorang ustadz. Beliau membawakan tema yang sangat menarik, yakni mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian masyarakat atau umat melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu nggak? Ternyata kata Pak Ustadz, keempat itu saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan roda perekonomian. Di awal Pak Ustadz menyuruh memerintahkan jamaahnya untuk membaca Quran surat Yunus ayat 55 sampai 56, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi menurut Quran surat Yusuf ayat 55 sampai 56 itu menjelaskan bahwa kesimpulannya harta itu titipan Allah. Jadi kita tidak boleh menumpuknya, tapi kita harus memanfaatkannya dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang menumpuk-numpuk harta. Kata Pak Ustadz, di Quran surat Al-Humazah ayat 1-2 menjelaskan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Waktu itu saya juga agak bingung dengan apa yang dijelaskan Pak Ustadz pas awal-awal, tapi ternyata Pak Ustadz menjelaskannya dengan bahasa yang kepenak. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan memanfaatkan harta di jalan yang diridhoi Allah bisa berupa perniagaan, sedekah, dan wakaf. Pak Ustadz nyontohinya gini kira-kira. Di dunia itu segalanya mengalir. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Kenapa dia meninggal? Karena tidak ada aliran darah ke jantungnya. Gitu kata Pak Ustadz. Atau pasar, kalau tidak ada aliran uang atau pembeli, maka lambat laun pasar akan tutup. Banyak yang dicontohkan oleh Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Kata Pak Ustadz, itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi akan menjadi hidup karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga itu kita harus tahu hukum yang baik itu bagaimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita untuk melihat surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan melalui cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau suka sama suka di antara kamu. Yes, artinya dalam kegiatan ekonomi perniagaan atau jual beli apapun, tetap pegang prinsip muamalah. Gitu kata Pak Ustadz. Nah, yang dimaksud muamalah adalah di dalam perniagaan harus ada transaksi tatap muka, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur maldorot atau bahaya lain yang ada di dalam jual beli yang tidak muamalah. Jadi untuk terhindar dari itu semua, jauhi gharar dalam jual beli. Gharar adalah tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan, hal yang berujung kepada ketidakrelaan
dari dua belah pihak yang berujung pada keributan atau tidak ridho. Jadi aliran harta yang kita niagakan harus dilandasi dengan rasa saling percaya dan ridho satu sama lain. Jadi di dalam dasar dan prinsip ekonomi syariah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sudah sangat jelas. Lalu peran pemerintah bagaimana menerapkan 3 pilar ekonomi syariah tersebut, yakni dengan kita berperilaku jujur dalam berniaga. Serta adakah peran pemerintah dalam kegiatan tersebut? Ada. Jadi adanya bank-bank syariah itu adalah suatu ikhtiar pemerintah dalam melangsungkan perniagaan yang dilakukan secara syariah. Meskipun tidak terlalu berbeda dengan bank-bank lain. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.